Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Kembali lagi pada materi pembelajaran jarak jauh atau metode pembelajaran jarak jauh. Kami dengan Pak Mustafa selaku pembimbing mata pelajaran agama Islam tingkat SMA. Pada kali ini saya akan membawakan materi bab tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, kelas 11 tingkat SMA. Materi ini adalah bagaimana agar siswa diharapkan terbiasa berperilaku taat aturan, kompetisi dan etos kerja. Bisa kalian amati gambar ya. Gambar ini siswa sedang sholat berjamaah. Kemudian para siswa sedang mendengarkan guru memberi pengarahan, dan polisi sedang memberikan instruksi kepada bawahannya. Pentingnya taat kepada aturan. Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan di media televisi ya, banyaknya pelanggaran terhadap norma-norma agama. Misalnya terjadi banyaknya angka kriminalitas yang semakin meningkat, pencurian, penipuan, penodongan, perampokan dan sebagainya, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Ini merupakan suatu perbuatan yang jauh dari nilai-nilai agama atau dari nilai-nilai luhur. Bahkan pelakunya pun terkadang tidak merasa bersalah sama sekali, seakan tidak ada beban terhadap apa yang dia lakukan, padahal jelas-jelas merupakan perbuatan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang kita sering dengarkan suatu berita seorang ibu menelantarkan anaknya, membuang darah dagingnya sendiri di tengah jalan, di pinggir jalan. Bahkan saya sendiri pernah secara langsung dengan mata kepala saya sendiri melihat ada bayi dibuang di pinggir jalan dalam keadaan sudah meninggal, tanpa saya menyebutkan di mana tempatnya. Ini benar-benar suatu perilaku yang sangat asusila, sangat bertentangan, bahkan sangat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah terkadang manusia semakin jauh dari nilai-nilai norma agama. Bukan hanya norma agama, bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat, suatu tindakan yang sangat dikutuk oleh setiap orang. Sejak dahulu dalam dunia pendidikan sudah melaksanakan ujian nasional. Ujian nasional dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai kemampuan para peserta didik dalam mengukur kualitas di sekolah itu sendiri. Ironisnya, setiap kegiatan ujian nasional itu tidak jarang terjadi perilaku negatif. Terjadinya kebocoran soal ya, siswa saling menyontek, dan perilaku-perilaku negatif lainnya
yang menjadikan kualitas pendidikan menjadi kurang baik. Semangat berkompetisi para siswa itu seakan-akan sudah luntur nilainya. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama. Dan banyaknya kaum tunawisma yang meminta-minta di jalan. Tidak jarang mereka melakukan berbagai cara agar orang-orang merasa iba dan akhirnya memberikan sedekah atau sumbangan kepada mereka. Dari pernyataan yang saya buat tadi, pertama banyaknya angka kriminalitas, kemudian terjadinya menurunnya nilai kejujuran dari seorang siswa ketika melaksanakan ujian. Kemudian yang terakhir, banyaknya para pengemis di jalanan. Ini mengandung pelajaran bahwa sejauh mana kita membangun kesadaran dalam diri kita bahwa manusia dalam hidupnya itu diatur oleh yang namanya syariat. Allah telah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulullah Muhammad SAW yang menjadikan suri tauladan dan contoh bagi kita semua. Di dalam mengarungi hidup ini, uswatun hasanah, beliau menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga perlu bagi kita untuk menjadikan sunnah-sunnah beliau pegangan hidup kita. Dan tugas para pendidik, bahkan termasuk orang tua semua, agar menjadikan anak kita, anak didik kita menjadi orang yang punya nilai kredibilitas, nilai amanah, nilai kejujuran. Itu yang perlu ditanamkan dalam generasi kita ini, generasi penerus bangsa ini. Karena sesungguhnya terjadinya korupsi, terjadinya penyelewengan jabatan itu berawal dari ketidakadajujuran dalam generasi remaja. Kemudian bagaimana agar kita mempunyai hati yang peka, mempunyai nilai jiwa sosial ketika melihat orang-orang yang kelaparan, yang sering minta-minta di tengah jalan. Pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya dan juga kepada pemimpin dalam suatu negeri. Taat artinya tidak berlaku curang dan setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Artinya taat kepada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin dan lain sebagainya. Di sekolah, di rumah, bahkan di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana saja kita berada pasti ada aturannya. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan nilai keharmonisan dan ketentraman di masyarakat itu. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk senantiasa berlaku taat pada aturan. Aturan yang paling tinggi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi kita semua. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara atau wilayah, termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi atau sebuah organisasi, dari yang terkecil keluarga sampai yang terbesar adalah sebuah negara, tidak akan terjadi suatu kestabilan, suatu kehidupan yang harmonis atau normal bila tidak ada terdapat seorang pemimpin. Itulah pentingnya mengangkat seorang pemimpin dalam suatu urusan. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah digoyahkan oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin.
Dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin yang tidak bermaksiat akan terciptalah keamanan serta kemakmuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul atau Sunnah Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Jadi inilah pentingnya kita untuk taat kepada pemimpin, atau inilah pentingnya kita mentaati Allah dan Rasulnya dan seorang pemimpin di dalam suatu wilayah. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memang diperintahkan Allah untuk taat kepada ulil amri. Apapun. Taat kepada ulil amri, apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri. Namun perlu diperhatikan bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak dapat disamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Muhammad Quraish Shihab, mufassir Indonesia yang memiliki tafsir karangan tafsir Al-Quran, memberikan ulasan bahwasanya tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya, apabila perintah itu dari seorang pemimpin tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka wajib kita taati. Namun bila bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka bagi kita untuk memperingatkan kepada pemimpin tersebut secara baik. Lebih lanjut Rasulullah SAW bersabda, An Abi Abdurrahmani an Ali anna Rasulullah SAW la ta'ata fi ma'siyatillahi innamat ta'atu fil ma'ruf. Dari Abi Abdurrahman dari Ali, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh taat kepada perintah bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada hal yang ma'ruf. Jadi tidak boleh taat kepada pemimpin yang memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, kezaliman. Sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah pentingnya mentaati pemerintah. Apa mentaati kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amr di antara kita. Islam juga diperintahkan untuk mengikuti atau mentaati pemimpinnya apabila pemimpinnya memerintahkan hal-hal yang baik. Namun apabila pemimpin itu memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Inilah materi yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesempatan, insya Allah kami akan sambung pada sesi berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.